Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan saudari sekalian. Ini merupakan video bagian kedua mengenai perilaku konsumen dengan tema agama dan budaya. Video sebelumnya telah saudara pelajari tentang budaya. Hari ini kita akan belajar mengenai agama. Baik saudara, kalau kita ngomongin mengenai agama gitu ya, pernah nggak sih saudara pada saat membeli suatu produk ya, baik itu barang maupun jasa, saudara mempertimbangkan agama dalam proses pengambilan keputusan pembelian saudara. Ya, jadi contohnya waktu kemarin ada seruan pemboikotan dari MUI bahwa ya bagi umat muslim terutama gitu ya, harap tidak membeli produk-produk yang mendukung dari produk Zionisme gitu ya. Supaya apa? Ya makanya kita melakukan pemboikotan karena di situ ada unsur agama, di situ ada unsur kemanusiaan juga yang dimana Israel telah membunuh masyarakat di Palestina ya, jadi ada genosida, bahkan sampai sekarang pun Perdana Menterinya pun jadi buronan gitu ya saudara. Posisi agama dalam konteks budaya di sini, jadi agama itu akan dianggap benar karena memberikan ketenangan jiwa dan ketertiban di masyarakat ya. Lalu di sini ada tokoh namanya Peirce tahun 1878 yang mencetus teori pragmatis ya, atau kita sebut pragmatisme, yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diukur berdasarkan sifat praktis yang dimilikinya, apakah memberi manfaat atau tidak bagi kehidupan. Nah, kita yakin bahwa dalam agama kita ini akan memberi manfaat ya. Di situ ada ajaran-ajaran dan ada larangan-larangan yang mana akan berguna bagi kita saudara. Dulu sebelum kita mengenal adanya agama, nenek moyang kita ini masih memiliki aliran-aliran atau penganut-penganut ya, seperti ada dinamisme, animisme, politeisme, henoteisme, dan monoteisme. Nah, kalau dinamisme itu nenek moyang kita itu percaya bahwa alam atau benda yang ada di sekitarnya itu memiliki kekuatan, ya kekuatan disebut Oke, lalu saudara, selanjutnya ada penganut animisme, yang dimana penganut animisme ini dia percaya akan roh-roh halus yang di sekitar dia. Dia akan menyembah maupun meyakini kekuatan dari roh-roh halus tersebut. Lalu ada juga penganut politeisme, yang dimana roh-roh tersebut dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Misalkan yang mengatur mengenai air gitu ya, lalu juga mengenai bumi dan lain-lain. Kita sering mendengar cerita-cerita ya mengenai dewa-dewa yang ada di sekitar kita. Lalu selain tadi penganut politeisme, ada juga penganut henoteisme, yang artinya bahwa percaya terdapat banyak Tuhan tetapi hanya mengakui satu di antaranya ya. Kita banyak di sini agama-agama yang menganut ada beberapa Tuhan tapi mengaku satu gitu ya. Lalu ada penganut monoteisme, yang dimana hanya ada satu Tuhan yang harus disembah. Seperti oke, baik saudara, kita mengetahui bahwa sekarang ya kita sudah mulai modern, agama sudah mulai banyak yang masuk dan banyak diajarkan kita gitu ya. Nah, jadi di dunia ini banyak ya agama-agama yang sudah dianut oleh masyarakatnya seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya. Namun juga sebenarnya ada beberapa agama lainnya, mungkin ya ada si Shinto, Judaism, Confucianism dan lainnya gitu ya. Yang mungkin kita baru dengar tapi mungkin ada penganutnya gitu ya. Cuma tadi yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha gitu ya, itu memang penganutnya paling banyak ya di muka bumi ini. Tapi semua agama itu pasti akan mempengaruhi sikap, persepsi dan perilaku. Saudara, kita akan membahas sedikit ya mengenai agama-agama terutama yang banyak dianut di dunia ini ya. Yang pertama adalah agama Islam. Nah, agama Islam ini memang agama mayoritas yang dianut oleh penduduk di Indonesia terutama ya. Nah, di mana di Indonesia ini karena mayoritas beragama Islam, jadi kita banyak peraturan-peraturan gitu ya dan kebiasaan yang menggunakan pakai agama Islam gitu ya. Di agama Islam ini memang terdapat aturan dasar, ada rukun iman dan rukun Islam ya. Lalu juga ajaran tersebut akan mempengaruhi bagaimana sikap kita, persepsi, gaya hidup seseorang ya, terutama bila seseorang muslim ini
dia sebagai konsumen. Di agama Islam kita diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu ya. Oleh karenanya di Indonesia ini ya kita bakal mudah ya mendapatkan sarana ibadah ya seperti masjid, lalu musola gitu ya. Memang pada saat kita berada di negara non muslim ya yang dimana muslim itu minoritas ya kita akan kesulitan untuk mendapatkan tempat ibadah. Nah oleh karenanya di mana di situ mayoritas maka sebisa mungkin ya manajer itu harus paham bagaimana bisa untuk memfasilitasi orang-orang yang beragama mayoritas ini, terutama kalau di Indonesia adalah mayoritas Islam. Jadi tempat ibadahnya pun juga akan dibuat mudah untuk didapat. Saudara, ya tadi umat Islam memang berkewajiban untuk sholatnya, di mana di sini akhirnya ada peluang bisnis ya, peluang bisnis di mana pasti dibutuhkan ada pakaian ya untuk umat Islam, untuk terutama untuk sholat, contohnya baju koko, lalu yang perempuan mukena, lalu dibutuhkan sajadah gitu ya. Nah di sini nih terus terang akan membuat kegiatan ekonomi di suatu negara itu ya akan terangkat. Kenapa? Karena ada peluang bisnis tersebut. Oke, saudara, lalu juga agama Islam juga menganjurkan ya bahkan di bulan Ramadan tuh diwajibkan untuk melakukan puasa. Nah, di sini ya memang umat Islam itu dia tidak akan makan minum dalam waktu beberapa jam ya. Nah, di sini akhirnya ada peluang ya, peluang untuk apa? Membuat takjil, menjualan gitu ya. Lalu ada orang yang suka sakit mah akhirnya ada peluang untuk menjual obat mah. Lalu kurma jadi marak kembali gitu ya. Nah, di sini peluang bisnis yang dimana bisa diambil karena ada faktor agama, terutama agama yang menjalankan agama Islam yang menjalankan puasa. Di dalam agama Islam juga kita diwajibkan untuk berzakat ya, lalu juga bahkan disunahkan apabila kita memiliki harta yang lebih gitu ya. Nah di zakat ini akhirnya ada peluang gitu ya, di mana ada lembaga-lembaga nirlaba yang dapat membantu untuk menyalurkan zakat tersebut gitu ya. Nah di sini kadangkala kita sulit untuk menyalurkan zakat kita ke orang yang tepat. Nah, di sini muncullah ada lembaga-lembaga yang membantu untuk menyalurkan zakat tersebut. Diharapkan zakat yang kita keluarkan diterima kepada orang yang tepat. Umat Islam apabila dia mampu dia diwajibkan untuk pergi haji. Nah, dari pergi haji ini akan ada peluang bisnis seperti membuat travel khusus haji untuk ONH Plus selain dari Departemen Agama ya. Lalu kita juga ada peluang bagi provider telekomunikasi untuk menyediakan layanan komunikasi untuk roamingnya ya. Lalu maskapai penerbangan untuk memberikan pelayanannya. Lalu oleh-oleh, teh zam-zam, kurma, dan lain sebagainya yang nggak mungkin kita beli langsung di Arab Saudi langsung. Tapi kita bisa mengimpor ya, jadi dari Arab Saudi diekspor ke Indonesia sehingga nanti belinya cukup di Indonesia saja gitu ya. Nah, itu akhirnya bisa sampai ke sana. Oke, lalu di umat Islam itu, umat Muslim itu kalau di berpakaian itu mereka harus menutup aurat ya. Nah, oleh karenanya di sini ya merupakan peluang bisnis juga ya bagi para UMKM UMKM atau industri fashion gitu ya, melihat kebutuhan pakaian umat muslim. Jadi memang harus menutup aurat sesuai dengan syariatnya. Itu agama Islam juga menyarankan harus makan minuman yang produknya halal ya. Oleh karenanya di sini para provider perusahaan-perusahaan berusaha untuk apa? Menyediakan produk-produk makanan dan minuman yang halal, yang jelas tidak mengandung alkohol, mengandung babi, dan zat-zat haram lainnya. Dan nggak cuma makanan aja, ternyata juga ada produk-produk lain seperti kosmetik gitu ya, yang dapat digunakan oleh konsumen yang dimana juga harus berlabel halal. Islam nggak hanya mengatur masalah tadi konsumsi ya, untuk secara perekonomian pun Islam juga mengatur bagaimana ekonomi secara syariah ya. Nah jadi di sini memang kita tidak diperkenankan adanya riba ya, kita hanya mengenal adanya jual beli gitu ya. Jadi kalau bisa memang kita menabung atau kegiatan perbankan semuanya itu harus sesuai dengan syariat Islam dan sehingga kita bertransaksinya pun halal gitu ya. Nah, jadi di sini harus ada sistem perekonomian yang mengatur bagaimana umat Islam dapat bertransaksi di dalam perekonomian.
Oke, lalu saudara, selain agama Islam di Indonesia juga ya, terutama ada agama Kristen dan Katolik ya. Nah, di sini memang dalam agama Katolik terutama, jadi ada contoh di mana terdapat masa prapaskah, yaitu masa berpantang dan berpuasa. Jadi nggak hanya umat Islam aja, umat Kristen pun juga ada melakukan puasa gitu ya. Nah, lalu juga pantangan tersebut itu berupa tidak makan daging, telur, keju, susu ya, nggak boleh ngerokok dan lainnya. Dan ini akhirnya memang bisa menjadi peluang bisnis juga ya, terutama bagi umat Kristen. Oke, lalu umat Kristen dan Katolik ini mereka juga rutin setiap tanggal 25 Desember itu melakukan perayaan ya, yaitu hari Natal ya, di mana ada kebiasaan di mereka itu untuk membeli hadiah ya, dan akan diberikan kepada orang-orang yang disayangi. Nah, ini akan akhirnya suatu budaya yang dimana akan bertukar hadiah gitu ya kepada orang-orang yang kita sayangi, dan ini akhirnya menjadi peluang bisnis produk-produk yang khusus hadiah, lalu untuk bungkus kadonya juga. Nah, itu juga satu peluang bisnis ya. Lalu juga selain itu ada perjalanan kalau Islam umroh. Nah, kalau misalkan umat Kristiani mereka ke Vatikan ya untuk melakukan saudara. Lalu ada agama yang lainnya yaitu agama Hindu yang dimana di Indonesia juga cukup banyak penganutnya, terutama di wilayah Bali ya. Kalau di dunia ya memang di India banyaknya ya. Jadi di dalam ajaran agama Hindu ini terdapat larangan untuk memakan daging sapi. Kenapa? Karena daging sapi itu dianggap hewan sapi ini adalah hewan suci ya, seperti yang sering saya jelaskan di kelas gitu ya. Lalu di situ apa namanya? Jadi sapi itu andai kata memang mau dimakan, jadi harus dicari penggantinya ya, misalnya ada ayam, daging kambing ya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya produsen-produsen yang dari daging sapi ini harus berpikir lebih keras digantinya dengan lalu agama selanjutnya di Indonesia banyak juga yang menganut agama Buddha. Nah, saudara, agama Buddha ini ada dua keyakinan. Yang pertama, keyakinan bahwa umat Buddha itu harus menjadi vegetarian. Jadi dia nggak boleh makan daging-dagingan gitu ya. Namun ada juga yang diperbolehkan memakan daging atau tidak menjadi vegetarian gitu ya. Nah, saudara, umat Buddha juga mereka untuk melakukan ibadah perjalanan, mereka pergi ke Nepal, terutama ke kota Kapilavastu ya. Nah, ini merupakan kota kelahiran Sang Buddha. Jadi di sini mereka ini akan ibaratnya perjalanan ibadah ke sana. Nah, di sini ada peluang bisnis yang dimana kita bisa membuat travel untuk pergi ke Nepal. Nah, saudara, dari tadi kita ngomongin tentang agama, lalu apa hubungannya dengan perilaku konsumen? Ya, jadi agama ini nanti akan berpengaruh terhadap iklan-iklan ya yang akan dipromosikan oleh perusahaan kepada konsumen, yang dimana konsumennya pasti agamanya berbeda-beda ya. Nah, jadi berpengaruhnya ajaran agama dalam pola konsumsi masyarakat ini ya sangat disadari oleh kita sebagai manajer gitu ya. Lalu nggak jarang iklan yang mengkaitkan produk mereka dengan kebutuhan agama ya, contohnya misalkan untuk buka puasa, untuk ada sale pada saat Natal gitu ya. Nah, lalu macam-macam berhubungan. Lalu kita lanjutkan jadi pengaruh agama terhadap iklan gitu ya. Ya, contohnya lagi misalnya tadi Ramadan ya, atau umat Kristiani yang sedang melakukan puasa, pastinya pada saat puasa ada orang juga yang suka sakit mah. Nah, di situ ada iklan yang dimana pada saat Ramadan atau pada saat orang lain melakukan puasa, ada iklan obat yang bisa mencegah penyakit mah gitu ya. Lalu untuk berbuka puasa, oh ada minuman yang untuk menghilangkan dahaga. Lalu untuk perayaan-perayaan Natal Hindu gitu ya, ada iklan-iklan di mana oh di situ ada diskon atau ada kebutuhan-kebutuhan perayaannya. Nah, di situ diiklankan. Baik, saudara, demikian video kita kali ini mengenai agama. Nanti kita akan belajar lagi ke materi yang berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.